Alhamdulillah, sekarang jam berapa Kak? Jam 9. Sekarang udah nyampe Jogja, Alhamdulillah. Hari ini, bukan hari ini. Kali ini kita akan nginep di Americano. Ini nginep yang kedua kalinya ya. Jadi sebelumnya kita pernah nih ke Jogja juga tahun kemarin gitu. Cuman gak sempet di videoin ya. Kitanya belum mulai ngevlog gitu. Nah, kita tuh bakal nginep di Americano. Ya, sejenis kos-kosan itu, kos-kosan elit. Cuman disewa per hari. Tempatnya nyaman dan bersih, murah juga gitu. Ini jadi nginep kita kedua kalinya ya. Yang pasti, ini saya pastiin dari sekarang ya, Americano masuk referensi buat kalian yang mau nginep di Jogja. Udah murah, deket kemana-mana, dan bersih juga. Nah, tapi sebelum pulang, kita bakal makan dulu nih. Makan di mie godok yang waktu itu kita makan juga waktu kesini. Nanti kalian lihat sendiri deh, betapa ramenya dan enaknya itu mie godok ini. Referensi banget buat kalian, rekomendasi pokoknya ya. Jadi kita bakal langsung jalan lagi sekarang menuju tempat makannya dulu, baru ke penginapan ya. Lagi istirahat dulu di Indomaret, ngambil uang dulu guys, takutnya kan gak bisa pakai cash ya, jadi kita jaga-jaga lah. Iya Kak, sebelum kita ke hotel kemana dulu? Makan dulu, lapar kan? Jadi ini ditemenin sama kakak tuh, cuman kakaknya malu masuk kamera. Tapi kalau nggak dibalik kamera mah, jahilnya. Oke, karena kita langsung lanjut aja ya. Mie godok apa ya tadi? Pokoknya mie godok Jogja, I'm coming. They said I'll never make it, just a dreamer in the dark. Laugh behind my back while I was fighting for a spark. I built my world on fire, turn the ashes into gold. Oke, sekarang kita udah nyampe di mie godok yang tadi kita obrolin nih. Nama bakminya itu bakmi Jawa Pak Gundul. Ini tuh mie godok yang viral banget. Masih inget nyarinya di TikTok sama di Google, waktu itu banyak banget yang rekomendasiin di sini, dan waktu itu kita coba, enak banget. Sekarang kita mau coba lagi kedua kalinya. Karena rasanya ngangenin banget nih ya. Buat kalian yang mau makan malam gitu bingung makan mie godok mana yang enak di Jogja, kalian bisa coba cari aja di Google gitu ya, bakmi Jawa Pak Gundul. Buat patokannya itu di depan Suna ya, sama Barbershop Prozac tuh. Barbershop Prozac. Nah, situ. Atau perempatan deket rumah sakit. Nggak tahu rumah sakit apa ya. Nah, ada nih di sebelah kiri ya, bakmi Jawa Pak Gundul. Kita jadinya mau mesen mie godok gorengnya 2, yang kuahnya 2. Salah, mie gorengnya 2, mie godoknya 2. Jadi kita mesen 4, kita cobain ya. Kita pengen ngasih tahu ke kawan-kawan Alfieta rekomendasi yang udah fix pasti enak dan masuk rekomendasi dan referensi buat kawan-kawan ya. Saya enak kapan. Yang jadi ciri khasnya di sini yang bikin enaknya tuh karena dibuatnya pakai arang nih. Pakai arang. Jadi ada yang standby masukin bumbu-bumbunya, ada yang ngipasin, dan ada juga bapaknya nih mulai berdatangan tuh. Rame ya. Karena enak gitu. Mas, kalau ini ayamnya ayam kampung apa ayam kampung ya? Tuh kan, ini pakai ayam kampung lagi. Sekarang kita tunggu aja, kita langsung cobain ya mie godoknya dari Pak Gundul. Nah, ini yang Bang Api udah datang nih, nasi Magelangan. Jadi konsepnya tuh nasi dicampur sama mie gitu, tapi goreng ya teksturnya. Buat teman-teman yang nggak tahu mie godok itu apa ya, mie godok itu sejenis apa ya? Bentar guys, lagi mikir dulu nih. Sejenis apa tuh ya? Campuran dari mie kuning, bihun, tapi kuah gitu ya, sejenis tumis gitu mungkin. Nggak tahu ya pokoknya Mbak. Ini mie kuah campuran mie kuning dan bihun. Pakai ayam kampung kalau di sini. Di bakmi Jawa Pak Gundul. Porsi sama rasanya udah terbaik. Saran sih kalau misalkan kalian bawa anak kecil gitu ya, lebih dari 1, mending pesennya 1 aja.
karena porsinya banyak banget, walaupun harganya cuma 30.000 gitu ya, 30 apa 25 gitu. 25 porsinya banyak banget ya. Jadi buat kawan-kawan kalau yang lapar nyari yang enak udah di sini terbaik. Oke, alhamdulillah beres makan. Sekarang kita mau langsung lanjut ke hotel. Ya, sekarang kita berangkat. Bismillah. Deket kok, nggak jauh ya dari Bakmi ini, hotel penginapan kita. Alhamdulillah kita udah nyampe di Americano, penginapan murah tapi nyaman dan juga bersih. Ini kedua kalinya kita nginep di sini. Yang pasti ini rekomendasi buat kawan-kawan Alvieta dan pastinya wajib jadi daftar list referensi kalian kalau kalian main ke Jogja. Terbaik pokok, udah murah, nyaman, bersih. Perihal masuk ke dalam gang atau parkirannya yang terbatas nggak jadi masalah lah. Parkirannya masih tuh, ini 2 mobil ya, cukup. Masih, ntar kita cantumin ya di videonya. Ya, yang paling penting sih harganya murah loh, murah banget. Per malamnya berapa di sini? 200.000, bayangin. Udah dapat balkon. Kalian yang mau ngerokok nih bisa. Udah AC, cuman syariah. Tuh, ayo kan dengar kan dari Bang Alpi syariah cuman. Jadi kalau misalkan yang kalian yang pasangan mau staycation, maaf di sini nggak bisa. Atau kalian mau berbuat sesuatu yang non halal, maaf di sini juga nggak bisa. Tidak mensponsori hal itu ya. Nggak bisa. Pokoknya di sini syariah keluarga ya. Oke. Nah, buat kamarnya sendiri AC ya, full AC, TV-nya smart TV, dan yang pasti nyaman banget. Nah, sekarang kita review kamar dalamnya kayak gimana ya. Nah, yang pasti udah jelas balkon. Soal pemandangan ya seadanya aja lah ya. Kan yang kita buat itu istirahatnya, bukan pemandangannya. Oke, sekarang kita review bagian dalam ruangannya. Nah, sekarang kita review kamar mandinya dulu ya. Nah, shower yang pasti bersih, cuman minusnya nggak ada kaca ya, jadi kalian bisa sambil selfie aja. Wastafel dapat 2 apa sih namanya, handuk. Ya Allah, ini sampo sabun. Nah, itu sedikit nge-lag ya. Nah, ini buat ruangannya tuh ya, luas banget. Kalian di sini yang mau extra bed bisa, cuma nggak tahu ya bisa extra bed apa enggak. Nah, ini kasurnya ya. Oke. Dan juga TV yang pasti. Ya, ini lobbynya lantai 2-nya. Jadi cuman ada 2 lantai di Americano itu. Nah, kita kebagian di lantai 2-nya. Dan ini suasananya estetik lah bisa dibilang. Kan yang pasti itu penginapan itu harus nyaman, bersih, dan juga murah. Ya nggak sih? Americano cocok buat kalian. Oke, ini daftar. Ini udah nggak fokus guys. Intinya ini masuk daftar referensi buat kalian kalau ke Jogja nginep aja di Americano, murah, bersih, dan juga nyaman. Udah disambut karpet merah guys. Wah, udah ala-ala kita di luar negeri gitu. Bang Alpi tadi lari-lari, sekarang udah di sini dia. Bos besar emang besar ini. Bos besar emang besar. Mas mau nanya, kalau extra bed berapa di sini? Malamnya 100.000 nggak? Malamnya 100.000. Oh iya, makasih mas ya. Tuh extra bednya 100.000 ya. Dan kalian lihat sendiri kan tadi space-nya juga lumayan tuh, luas banget. 200.000, bayangin 200.000 Yogyakarta. Selamat pagi kawan-kawan Alvieta. Sekarang jam 8:30, kita udah siap-siap. Nggak kesiangan sih kali ini, cuman tadi ada sedikit drama aja. Ya nyantai dulu di balkon gitu, cuma nggak sempet di video ya, maaf, privacy lah. Nggak bercanda.
Ya kasih kan ngobrol aja sih. Lagi di pop gitu tadi. Oke, sekarang kita mau sarapan dulu ya, karena berhubung belum sarapan, kita rencananya mau ke gudeg. Siapa tadi tuh? Lupa lagi ya. Pokoknya gudeg itu ada di Malioboro dan apa ya, bisa dibilang viral juga gitu. Soalnya ini dapat referensi dari kawan Alfiata juga, jadi ada yang nge-DM gitu. Kak, cobain di Jogja ini gitu. Kan penasaran, langsung kita coba sekarang juga. Sekarang masih setengah 9, semoga masih ada ya, soalnya katanya cepat habis karena saking enaknya. Let's go, kita coba aja. Oh ya, buat kawan-kawan Alfieta yang misalkan nih kalian mau ngasih saran gitu, cobain tempat makan apa di mana, kalian bisa follow IG kita ya, nanti kalian DM aja, karena kita mulai ke depannya akan lebih sering minta pendapat dari kalian kalau misalkan kita mau melakukan penjelajahan ke suatu tempat yang ada di Indonesia. Oke, Alvita, target pertama kita tuh menjelajahi Indonesia dulu, nggak akan luar negeri dulu, kecuali ada sponsor. Oke, sekarang let's go, kita menjelajah Yogyakarta. Nah, takutnya kan malam nggak begitu jelas ya. Sekarang kita mereview sedikit soal hotel Americano-nya ya. Jadi di Americano ini ada 2 parkiran ya, walaupun harus masuk ke dalam gang gitu, cuman jalannya cukup 1 mobil, bisa lah gitu kan, lumayan maksudnya. Ini parkiran yang pertama ya, jadi kalian bisa tuh masuk langsung, ada parkiran buat motor juga sebelah sana, langsung terhubung ke lobbynya tuh. Ada parkiran yang kedua juga di belakang, jadi kalian nggak perlu khawatir ya kalau misalkan yang di sininya penuh, masih ada parkiran lain di belakang, lumayan lah buat 3 atau 4 mobil di belakang. Lewat sini, nah ini dari resepsionisnya, tinggal kesini aja lurus, itu parkiran yang kedua. Langsung aja kita review juga. Kebetulan kita juga parkir di parkirannya yang di belakang. Nah, ini ya buat parkiran yang keduanya. Cuman lagi ada yang dibenerin kayaknya, bukan pembangunan, renovasi. Lumayan kan, ini mobil kita ya. Jadi ada 2 parkiran, lumayan kan. Ada masjid juga di depannya, jadi nggak perlu khawatir buat kawan-kawan yang muslim itu sholat bisa langsung ke depan, nggak jauh depan banget malah. Mau makan bisa tinggal jalan ke depan, banyak banget yang jualan tuh di depan jalannya tuh. Strategi sih bisa dibilang tempat ini ya, murah, nyaman, strategis, bersih, apalagi udah Americano terbaik buat kalian yang mau backpackeran, mungkin ada yang murah-murah, bisa nih Americano jadi masuk daftar list penginapan kalian. Tak terasa waktu terus berlalu, rasanya sulit aku menunggu. Tujuan kita pertama kali ini mau cari makan dulu. Sarapan ya kan? Bukan sarapan, Apa? brunch, breakfast and lunch. Sok bule ya Allah. Kenapa sok boleh? Karena makan permen. Permennya bahasa Inggris. Nah, Oke. tujuan kita akan makan di Bona, Gudeg Bolindo. Udah keren-keren. Malah nanya, naon? Untuk tujuan kita sebetulnya ke Jogja, karena mungkin sudah terlalu banyak yang mereview, karena Jogja ini kota sejuta cerita, Istimewa banget lah. kota istimewa. Kita tujuannya ke Jogja ini cuman mau ngedatengin tempat-tempat makan yang viral, dan lagi beberapa tempat yang memang anak-anak kita ini belum pernah ke situ. Oke. Nggak banyak. Ini Detik kami terpisah, hanya bayangmu di dalam kisah. Rindu ini makin tak terbendung, pikiranku terbang jauh melayang.
Wajahmu terlukis di anganku, ingin segera bertemu lagi. Tak sabar untuk bertemu lagi. Hati ini terbakar rindu membara, ingin memelukmu erat sekali. Tunggu aku, cinta pasti setia. Senja pun terbit tapi kita berjumpa. Cerita lama akan terulang lagi. Di pelukanmu aku menemukan jawaban. Rindu ini tak lagi terasa sulit. Alhamdulillah udah nyampe di Malioboro, walaupun tadi ada sedikit kesalahan gitu kan. Udah masuk gak dapet parkiran karena ada festival apa sih itu? Itulah pokoknya festival ini ya nih tadi tunjukin. Sekarang kita dapat juga setelah muter-muter jauh di hotel apa ya? Bukan di hotel, kita parkirnya di Mall Plaza Marlboro. Dapatnya agak lumayan ya bayarnya, 25.000. Destinasi pertama kita sesuai dengan yang tadi diobrolin sama Bang Api, kita bakal nyobain gudegnya Mbolindu. Di jalan apa ya kita nggak tahu, kita langsung let's go aja ke sana. Mudah-mudahan ke bagian tempatnya ya. Karena tadi kita waktu lewat nih ya, cuplikannya itu penuh sih. Karena lagi ada acara apa juga. Cuman semoga aja ya. Apa kabar Malioboro? Sekarang kita mampir lagi ke salah satu jalan yang selalu dirindukan ketika di Yogyakarta. Buat teman-teman yang mau ke Mbolindu juga, kalian bisa nih parkirnya di Plaza Mall ya. Dari itu kalian belok kiri berarti belok kanan. Kalau kanan nyebrang ikuti jalan aja. Nah, di sini ya patokannya. Di kawasan wisata apa sih ini namanya? Sosrowijayan. Sosrowijayan, dari sini kalian masuk. Belok kiri. Nah, ini di sini lokasi dari gudegnya. Siapa ya Allah, lupa kok gini sih. Nah, itulah pokoknya itu ada di depannya. Nah, tadi itu macet, kita putar balik gara-gara kejebak ini nih festival Sarkem. Jadinya cuma satu arah karena sebagian bahu jalannya lagi dipakai buat festival. Bener-bener jadi macet di sini. Ini kayaknya sepi deh. Nah, mudah-mudahan ya, alhamdulillah sepi bisa. Nama gudegnya Mbolindu nih, ini juaranya terkenal banget pokoknya. Kalian ke Malioboro belum nyobain gudeg ini, kurang rasanya, kurang afdol. Kalian wajib banget cobain ini ya, nih namanya gudeg Mbolindu. Ini legend banget. Kalau gudeg ya sama aja ya, ada telur bacem, ayam kampung, tahu tempenya, sama ini kikil mungkin ya, kikil yang pedas. Jadi di sini kalian bisa milih mau yang pedas apa enggak. Buat satu porsinya itu 15.000 ya. Satu porsinya 15.000. Oke, sekarang udah mesen juga. Sekarang langsung aja kita cicipi makannya. Seenak apa sih dari gudeg Mbolindu, let's go. Oke, kita baru beres makan nih. Nggak bisa diliput, nggak bisa kita rekam juga gara-gara tempatnya sempit sama rame juga ya, jadi nggak kondusif. Buat penilaian dari aku pribadi sih ya, gimana ya, jujur aja kali ya, aku udah berapa kali makan gudeg di Jogja.
Dan menurut aku buat gudeg Bolindo ini gimana ya, 7,5 deh dari aku gitu. Bukan apa-apa, ini jujur aja. Pertama tempatnya ya, pertama tempat, yang kedua harga mahal. Satu porsi 20.000 loh, pakai telur doang nih, porsi kayak gini doang 20.000. Sama apa ya, pelayanannya juga sih agak judes. Karena setahu aku, bukan setahu aku, selama pas pengalaman aku gitu ya, makan gudeg Jogja tuh ramah-ramah gitu. Ini kok judes sih? Salah kita apa? Ya dia 7,5. Kalau dari segi rasa ya itu 7,5, lumayan. Jadi disebut rekomendasi atau referensi buat kalian itu bergantung kalian ya, karena selera orang beda-beda ya. Aku nggak bisa bilang ini rekomendasi fix gitu, enggak. Cuma kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa coba gitu. Intinya menurut aku 7,5, nggak tahu kata Bang Alpi. Ya, kita tanya Bang Alpi nih berapa. Penilaian tadi Bolindo berapa? 1 sampai 10 soal rasa aja. Soal rasa. Kalau saya 7,5 nih. 6,5. 6,5. Ini kita jujuran aja ya. Itu objektif. Objektif ya. Ya enak, yang nggak enak. 6,5 ya. Ya standar lah ya gitu ya. Kalau harga mahal. Nah, itu salah satu penyebab utamanya ya. Nasi dan telur tok aja 15.000. Bukan Jogja yang saya kenal. Bukan masalah kita nggak ada uang atau bagaimana, tapi di Sukabumi juga nggak kayak gitu kok. Nasi telur tok itu 8.000. Sekitar segitu kan? Itu aja kurang lebih kayak gitu. Kita nggak nyebut ini, nggak rekomendasi ya atau gimana. Ini pure dari pendapat kita. Sekarang mah kita santai dulu aja di Malioboro sambil nikmat sini. Pas Jogja. Hacker. Apa? Hacker. Hacker. Leker. Oh, leker. Ini pakai ya. Ini candaan jokes bawa sebapak sih. Kita nikmati dulu suasana Malioboro-nya di siang hari ya. Udah beres ini, nggak tahu mau kemana. Yang pasti Alvieta selalu berjalan sesuai takdir. Sekarang kita mau jalan ke museum apa ya? Hey, ini kita mau kemana? Ke Taman Pintar. Kita lagi jalan. Berhubung bayar parkirnya mahal, kita harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sekalian olahraga juga. Gaspol. Lempangkeun tong eureun. Can nabrak kilometer 0 Jogja mah. Bener. Ya, parkir 25.000. Nya Mahal bagoy. kudu pindah deui ka belah ditu, can di ditu 25 deui kegelaan mending pake meuli ududon. Gocap kebeli Danhil tadi. Gocap ka beli dangkil. Ayeuna ngan seukur kudu lempang 1,5 kilo. Dah. Kali 2 kilo. Hitung Jumat berkah. Nah, eta lebih capek tektok ka Guntur ya. Lebih capek neangan duit tibatan lempang. Benar. Itu kalau kata bijak hari Jumat dari Bang Alfi. Saya capek-capekna lempang. Lebih capean lamun teu boga duit. Dah, itulah. Jadi intinya Dax kumaha? Loba duit. Oke. Terasa lewat terowongan tapi isinya air gitu. Kalian jangan berani-berani pegang air ini ya. Soalnya gak kenapa-napa. Oke, ini Gong Perdamaian. Ada penjelasannya nih. Ini sumpah keringetan banget. Sumpah. Sekarang kita mau beli tiketnya dulu ya. Panas. Lalu lintas Kalau kita saya motor-motoran Pak untuk usia Ini untuk harganya. saja yang boleh naik. mau kamu
Harganya 25.000 plus tambah tiket buat beberapa sauna ya. Sauna, wahana. Nah, ini tampilan awalnya ya. Tampilan awal, suasana awal dari Taman Pintar. Sekarang masuk. Wow. Jadi akuarium cuma sedikit ya. Ini doang langsung disambut sama zona kehidupan purba. Nah. Aku pengen ketawa ya. Sama purba nih. Di sini ada semi-semi apa ini ya disebutnya? 3D atau AI? I don't know lah pokoknya. Nggak tahu ya. Kita langsung jalan ke sini disambut sama periode Jurassic Park. Buat teman-teman yang udah nonton film Jurassic Park pasti ngerti apa bagian-bagian dari Jurassic Park itu. Awal masuk kita langsung disuguhkan dengan tulisan ini. Enggak ya, sama dinosaurus. Ini ada apa ini ya? Oh ini. Triceratops. Nggak tahu lah pokoknya itu ya. Bingung saya malah. Ada orang Sunda dicerita datang kan kia mana saya tahu lah ini apa lagi periode cerekata. Nah ya Indomie. Gening Indominus. Ternyata dinosaurus juga ada yang minus ya. Bukan manusia aja. Nah, udah beres zona Jurassic Park, kita langsung ke mana ini ya? Aduh. Oh, ini apa ini? Apa ini, guys? Prehistoric primata. Nah, di sini ada BMKG atau zona cuaca iklim dan gempa bumi. Di sini ada satu ruangan yang tuh simulator gempa bumi. Jadi kita udah ngeliat ya beberapa respon orangnya masuk ke situ. Jadi kalian naik ke sini tuh, ya kalian simulasi gempa gitu. tuh Bang Halu itu. Ya simulasi gempa gimana gitu. Ini simulasi gempa bumi ya. Cuman ada 2 sesi ya dibukanya. Nah, beres main simulasi gempa. Sekarang kita main simulasi apa ini? Apa ini ya? Ini simulasi lagi ngukur jalan, mau ngebenerin aspal ya guys ya. Kemiringan jalannya. Simulasi apa? Tuh lah, tuh. Sandbox. Oke. Ya nggak akan lama-lama karena takutnya semakin lama kita diam di situ. Flight simulator guys. Ya itu apa? Flight simulator guys. Ya itu apa guys? Jadi kurang diajar gibar guys. Kita nggak akan review lebih jauh ya, intinya ada simulator gempa dan sebagainya. Ibu kosidahan. Oke, itu kita sensor aja, kita skip. Beres dari simulator gempa. Sekarang kita mau kemana ini? Nggak tahu mau kemana ya. Cuman yang pasti buat kawan-kawan yang ngajak keluarga ke Yogyakarta, ngajak keluarganya, ngajak anak kecil terutama ya, Taman Pintar ini bisa menjadi referensi serta rekomendasi buat kalian nih. Karena selain menghibur, di sini juga ada beberapa apa ya, ilmu yang bisa diambil atau kalian intinya mah itulah ya, ilmu yang bisa diambil pokoknya mah, ini edukasi wisata pokoknya mah ya. Pokoknya mah maafin saya balelol gini ngomongnya, ada gimana guys, capek saya tuh udah apa disebutnya tuh udah maraton tadi dari titik 0 ke sini.
Sekarang kita lanjut aja jelajah dari Taman Pintar. Oke, let's go. Nah, seberes dari simulasi gempa atau bagian BMKG, kita langsung jajan katanya. Dan disambut di Welcome to Future, masa depan ya. Ya terus ini. Nah, di sini ada dua ya. Oh enggak, ini toilet ternyata. Kita langsung ke sini ke jembatan Sains. Selain apa sih edukasi tentang zaman purba, di sini juga ada hubungannya sama sains, BMKG. Intinya tuh ya mungkin bisa dibilang berhubungan sama MIPA nggak sih? Matematika, ilmu pengetahuan alam. Kurang lebih mencakup itu sih. Jadi cocok banget buat kalian mau ngajak anak atau kalian yang butuh wisata edukasi. Taman Pintar jadi solusinya. Udah dong, kurang ganteng gini mah. Yuk, cocok. Lanjut. I'm drowning in the solid mind. I'm carrying gets heavier each day. I smile for the world, but inside I break. Hoping someone will notice my ache. Don't need answers, just need your time to feel I'm not alone in this climb. Hear me out, I'm screaming inside. Through this darkness, I need a guide. I'm holding on, though I'm torn apart. Don't let me drown in my fragile heart. I'm drowning in the silence, can't find my love. Oke, mungkin ya segitu aja ya gambaran dari Taman Pintar. Kita nggak bisa detail menceritakan, menggambarkannya karena rame ya, berbentrok juga sama beberapa sekolah yang lagi study tour. Tapi ya semoga ya video singkat dari kita bisa memberi gambaran buat kalian dan juga yang pasti memberikan referensi buat kalian kalau mau liburan ke Jogja. Sekarang kita mau istirahat sebentar, baru kita akan lanjut ke destinasi berikutnya. For the world, but inside I break. Hoping someone will notice my ache. Every step feels like a mountain to climb. I'm losing faith, but I'm still chasing time. I'm tired. Jam 1 kita nyampe di Lokazu, Yogyakarta. Setelah tadi kita menambah edukasi di Taman Pintar, sekarang kita beralih ke Lokazu. Sekarang jalan-jalannya edisinya ngasuh anak, ngasuh budak kalau kata Bang Alpi. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi. Kita mali menyapa saudara-saudara kita yang ada di Lokazu. Let's go, kita jelajahi Lokazu, Yogyakarta. Nah, buat target tiket masuknya nih ya, buat weekday 60.000, hari libur nasional atau weekend 75.000 satu orang ya. Sekarang kita beli tiket dulu di sini. Welcome to Lokazu, Yogyakarta. Ya. Ini penampakan awal dari Lokazu. Kita langsung disambut dengan hutan yang lebat serta monumen tulisan bertuliskan zoo. Sejuk banget ya, adem banget, adem itu natural di sini. Oke, di sini juga disediain tempat itu ya, tempat menaruh HP untuk foto. Jadi kalian tinggal timer aja, kalian bisa foto di bawah air terjun buatan serta tulisan zoo-nya, patung zoo. Nah, untuk ke hewan-hewannya mungkin ya, tuh ke arah sana. Jadi kalian tinggal jalan aja, muter ke sana. Ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Sekarang kita akan masuk ke petting zoo atau playground atau ATV, tapi kita nggak akan naik itu semua. Kita hanya akan melihat saudara-saudara kita yang sudah lama tidak kita kunjungi. Nah, apa yang pertama kali kita lihat adalah keledai. Ini adalah saudara kita yang sudah lama tidak kita tengok, guys.
Nah, yang itu namanya Putri, guys. Itu Nisa. Nah, kalau itu namanya Ini kayaknya. ya, nih kita panggil ya. Kita panggil apa ya? Dia tahu guys, saudaranya mana yang belum lama dikunjungi, dia tahu guys. Ini namanya Adul ya guys ya. Aduh ini. Aduh ini. Aduh. Jadi aduh itu jika mie masak setting gitu kan. Oh, aduh. Waktunya kita ke playground dan ATV. Ya kita kesini dulu aja gitu perihal naik atau enggaknya. Seenggaknya kita bisa ngasih informasi buat kawan-kawan Alfieta ya. Oh di sini musolanya, ini area ATV-nya tuh. Oh untuk harganya 25.000. ATV besarnya, kopling dan sebagainya. Kalian bisa baca sendiri ya. Seberes sholat, istirahat sebentar. Sekarang kita bakal lanjut penjelajahan. Ternyata apa ya, Lokazu ini punya tempat tersembunyi lagi, nggak ya yang kalian lihat itu nggak segitu gitu, nggak kecil, ternyata luas banget ternyata Lokazu ini. Nah sekarang ini kita ke bawah lagi, di bawah lagi itu ada lagi ternyata, entah itu arena bermain atau gimana ya, kurang tahu tuh. Langsung aja kita jelajahi ke sana ya. Tapi kelihatannya ada danau di sana tuh. Mungkin arena bermain air kayaknya ya. Ya nggak tahu lah. Sekarang langsung aja kita ke sana. Let's go. Oh di sini lagi ada acara nih. Dalam booth peduli sampah kalian bisa mewarnai nih gratis. Bapak Ibu juga bisa ikut bermain dan juga mendapatkan hadiah yang lain. Nah, buat teman-teman jangan khawatir ya, kalau udah dari turun ke sini ada penjemputannya, halte gratis. Jadi kalian nggak perlu lagi tuh namanya harus jalan ke pintu keluar, nggak perlu. Di sini udah difasilitasi ya, gratis. Oke, ini kereta jemputannya udah datang nih. Nah, kayak gini ya bentuknya. Dan ini free ya, nggak dipungut biaya. Kita tinggal naik aja. Let's go. Belakang kayaknya di sini aja deh. Di sebelah mana ya? Di depan Bu. Boleh. Depan aja. Guys, sekarang kita lagi jalan-jalan. Ini kita mau TW ke parkiran ya. Ini fasilitas dari Lokazu. Gembira Lokazu sama aja loh. Gembira loh. Lokazu aja. Pakai gembira. Biar gembira ya. Kita berhenti di pemberhentian halte kedua. Anak kapibara. Nah, karena di sini juga banyak satwa lagi. Konsepnya kalian tadi turun di halte yang pertama, kalian naik muter-muter lagi itu gratis. Kalian turun di halte kedua, jalan-jalan lagi, lihat orang hutan, gajah di situ. Ntar naik lagi, lanjut lagi.
Sebelum pulang kita malah diliatin sama ini nih. Hei, nah, gede banget. Bener. Kok beda banget ya ngeliat di TV itu sama aslinya? Tapi kelihatannya dia baik ya mukanya. Baik, mau coba masukin jari? Sumpah demi apapun, luas banget ini Gembira Lokal Zoo ini. Jadi selain kalian harus nyiapin waktu yang panjang, kalian juga harus nyiapin energi ya. Kalau bisa sih datangnya pagi gitu, pagi aja lebih enak. Nah, oh iya, jangan dulu lanjut lah. Kita harus ngenalin juga ke teman-teman harga-harga sama jenis makanannya. Nah, di sini ada jenis makanan berat ya, cemilan juga ada, minuman juga ada. Buat harganya masih standar ya. Start 30.000, cemilan 15.000, untuk minumannya Aqua 5.000, dan nah kalian bisa lihat sendiri ya. The echoes of the fights, the slamming doors, a quiet child lost on the floor. They spoke in screams, not love or peace, and I was caught in the storm they released. I carried the weight they left behind, a heavy heart, a fractured mind, but through the pain I found my way to stand again, to face the day. Stronger than shadows, rising through the night. I fought the battles no one saw inside. Through broken dreams and silent cries, I've learned to live, to love, to thrive. Now I'm standing tall, scars and all. Stronger than shadows, I won't fall. Stronger than shadows, I won't fall. Years of silence drowning my voice. I thought Akhirnya kita sampai di Unagi, salah satu hidden gem yang lagi viral banget di Yogyakarta. Jaraknya 20 km dari pusat kota Yogyakarta, dan lokasinya bener-bener ada di pedalaman, bener-bener di pedalaman banget. Nah, tempat ini viral karena apa? Karena hal ini nih. Nah, view-nya yang wah nggak bisa berkata-kata sih. Aku nggak akan jelasin alasannya kenapa, cuma kalian lihat sendiri view-nya seperti apa. Nah, jembatan dan sungai. Vibes-nya pedesaan banget, kerasa banget pedesaannya. View-nya juara. Jadi mau sejauh apapun jarak yang kita tempuh, selagi tempatnya seperti ini akan selalu kita singgahi. Dan yang pasti tempat ini masuk ke daftar referensi buat kawan-kawan Alvieta yang mau mampir ke Jogja. Cuman ya perlu digarisbawahi, jaraknya agak jauh dari pusat kota, sekitar 20 km. Ini rekomendasi ya buat kalian. Cafe resto atau bisa dibilang rumah makan juga, Unagi. Untuk alamatnya nanti kita cantumin ya. Sekarang kita nikmati suasana di Unagi Resto. Buat konsepnya sendiri itu kafe-kafe tradisional khas Jogja ya. Cuman view-nya itu nilai jual yang bikin tempat ini viral. Kalau misalkan kalian butuh tempat yang nyaman, konsepnya pedesaan juga, tradisionalnya ada gitu, view-nya wah juara banget. Kalian bisa datang nih ya ke sini. Unagi Cafe. Di Google Map ada kok. Nah, kalau estimasi waktunya dari pusat kota itu sekitar 40 menitan ya. Ini rumput sintetis. Ini benar-benar di tengah pemukiman ya, pemukiman warga. Jadi kalau kalian masuk ke sini, kalian bisa lihat sendiri kan, itu ada mbak-mbak lagi nyapu. Apa sih? Beberapa rumah itu masih menggunakan konsep zaman dulu gitu. Karena emang pure tempat ini berada di dalam perdesaan ya. Pedalaman mungkin bisa dibilang juga ya, cuma nggak terlalu dalam. Ya buat tempatnya nggak luas banget ya, cuman nyaman. Mau dimanapun titiknya tempatnya,
akan selalu memberikan vibes yang wah bikin kalian tuh pengen datang terus ke sini pokoknya. Oh iya, lupa. Jadi unagi ini terkenal akan view sama udangnya. Nah, makanya kalian bisa lihat sendiri nih. Apa bisa dibilangnya? Nah, itulah pokoknya ya slogan dia tuh unagi ini apa ya? Plus ya pokoknya udang alam kayo. Aku nggak tahu ya maksud atau maknanya apa, cuman yang pasti udangnya terkenal di sini. Dan udah banyak juga sih kayaknya yang nge-review tempat ini. Ya, mudah-mudahan kalian yang belum sempat mendengar atau melihat tentang unagi ini, kalian bisa tahu dan mampir ke sini karena Alpieta. Oke? Ya, ini udah dateng ya makanannya. Mbak, ini apa Mbak? Unagi crispy. Unagi crispy. Unagi crispy. Kalau yang itu? Itu udah gajah goreng spesial. Udang gajah Goreng spesial. goreng spesial. Oke, makasih ya Mbak. Nah, sebelumnya kita juga ada garansi. Iya. Jika dirasa ada makanan atau minuman. Di video apa? Iya. Gimana ya Mbak? Sebelumnya kita ada garansi untuk makanan minumannya. Apabila dirasa kurang enak ataupun kurang fresh, bisa panggil kami biar diganti nomor. Oke, kalau misalkan ngerasa kurang fresh gitu, tinggal lapor atau diganti yang baru. Bisa diganti. Oh iya ya, makasih ya Mbak. Dengan Mbak siapa? Saya Anissa. Anissa. Ya, makasih ya Mbak. Tuh ada garansinya nih. Wah, ini berarti mereka tuh berani jamin kalau udang-udang di sini tuh fresh banget. Ya, bahkan minumannya sendiri mereka berani jamin. Tuh. Ya nggak Kak? Ya. Tuh, mantap. Mantap. Oke. Nah ya, sekarang makanannya ini udah semua belum, Mak? Udah ya? Oke. Kita cuma kenapa nih? Dari sini kita bakal satu tempat lagi. Ada lagi? Ya. Kemana Kita tuh? tujuan ke Yogyakarta, eating and sleep. Makan semua ya. Masih ada, tapi masih rahasia ya satu lagi ya. Masih rahasia satu lagi. Pokoknya ikutin terus video ini karena masih ada satu destinasi di hari ini yang akan kita kunjungi. Sekarang kita nikmati udangnya, let's go. Oke. Maaf nih agak backlight karena kita di tepi jurang nih. Gimana nih ya? Soal rasa udangnya. Mantap, Mantep fresh gak? graduate. Graduate. Perasaan nggak ada definisi udang fresh graduate. Apa dia baru lulus dari sungai gitu? Oke, dari 1 sampai 10? 9,5. 9,5. Berarti ini fix masuk rekomendasi ya. Ya dong. Murah. Murah. Buat kategori udang seenak ini gitu. Dia punya garansi lagi. Kayak beli barang elektronik. Bener. Oke, sekarang kita nikmati ya makanannya. Sekarang waktunya makan. 1 sampai 10. Bang Alpi ngasih 9,5. Aku pribadi juga 9,5 karena rasanya mantap. Kalian wajib banget coba kesini ya, Unagi Yogyakarta. Oke, sekarang kita cobain udangnya. Oh ya, buat teman-teman yang nanya, kalau kesini rekomendasinya apa sih menunya gitu dari kita? Kalau kita rekomendasi ini nih, udang gajah goreng spesial sama unagi crispy. Nah, itu aja. 2 itu udah terbaik kok. Terus jangan lupa sambalnya, cobainnya, pesennya sambal matah. Paling cuma nambah 7.000, tapi worth it banget. Jangan lupa dikasih, ditambahin tuh jeruk nipis. Terbaik. Selamat makan. Pecah di mulut kan. Cobain udang gajahnya. Dari kol. ,5 benar nih. Mereka berani ngasih garansi karena beneran enak kuy. Pecah. Sumpah nggak ada bau amis-amisnya, ini bener-bener fresh nih. Mantap. Yuk sekarang kita makan dulu. Oke, alhamdulillah makannya udah selesai. Gimana Kak? Enak gak? Enak. Enak banget. Ini bener-bener rekomendasi buat kalian. Sekarang jam 7 kita mau langsung lanjut ke destinasi berikutnya.
Namanya apa? Masih rahasia. Makanya ikutin aja ya. Karena ini bener-bener spesial dan pasti rekomendasi buat kalian. Alhamdulillah sekarang udah nyampe di Malioboro. Nah, kejutannya kalian udah tahu kan, kita mau nongkrong di angkringan Likman. Angkringan yang katanya cukup terkenal di sini. Kopi Jos. Kalian tahu lah kopi yang pakai arang gitu kan. Sekarang kita mau coba, mudah-mudahan kebagian tempat dan mudah-mudahan juga sesuai dengan ekspektasi ya. Kalau ngelihat rate di Google-nya itu 4,5. Cuman kita nggak tahu ya aslinya gimana. Yang penting kita ya coba dulu aja lah. Let's go, kita cobain angkringan Likman. Ini lokasinya ada di dekat Malioboro ya, cuma kita nggak tahu di jalan apa. Cuman yang pasti sini tuh banyak banget yang jualan tuh. Ada gulai daging sapi, mercon dan sebagainya. Banyak banget makanan berat. Nah, lokasi kita tuh ada di sebelah kanan sini. Nah, angkringan Likman, Kopi Jos yang pasti. Kita bakal nyoba di sini. Kita pengen nyobain kopi josnya, semoga aja sesuai dengan ekspektasi ya. Let's go, sekarang kita cobain. Tapi kita sama nggak sih yang di kopi Likman sama di sini? Kita bakal nyobainnya di sini soalnya. Ya nggak tahu lah. Sekarang kita cobain aja. Hubung kopi jos angkringan Likmannya penuh. Wah, sampai sana-sana ternyata. Sekarang kita nyobain yang di sampingnya ya. Nggak akan beda jauh lah, ini sama-sama kopi jos pakai arang juga. Let's go, kita coba aja ya. Yang pasti kita wajib banget kalau ke Jogja itu nyobain kopi jos yang pakai arang, itu wajib kalau ke Jogja ya. Nah, kita coba, walaupun kita nggak tahu ini nama angkringannya apa, cuman lokasinya dekat banget sama apa sih angkringan Likman. Jadi udahlah, sekarang kita ngopi dulu aja. Nah, ini ciri khasnya. Kalau kopi jos itu ciri khasnya pakai arang kan Mas ya? Pakai arang. Ini nama angkringannya apa Mas? Ini angkringan kerangga. Kerangga. Kerangga pasar. Kerangga. Di sini video Mas ya, buat di YouTube saya Mas. Dengan Mas siapa? Iya. Mas Ian. Lagi nyala-nyalanya loh, bara-baranya Mas. Tapi emang ini ciri khasnya Mas ya? Sini gini. Udah lama Mas? Udah hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Di sini lokasinya sama. Lokasi. Jadi ada dua versi Mas ya, yang original sama pakai susu. Yang susu ala original. Alhamdulillah ngopinya udah, ngobrolnya udah, ngemil-ngemilnya udah. Sekarang waktunya pulang karena udah jam 10 ya. Kita mau balik lagi ke hotel. Ya kalau misalkan kalian nanya nih, hari keduanya nginep di mana Bang? Masih sama kita di Americano. Ya karena nyaman gitu. Oh iya, kalau jadi kita mau beli nasi goreng ya, itu juga kalau jadi. Karena nggak sengaja tadi ya lewat, kayaknya enak banget gitu, soalnya rame di situ. Tapi ya balik lagi, Alfeta berjalan sesuai takdir. Nah buat kalian yang mau nyoba kesini, kalian bisa aja ke Google Maps, cari aja di Jalan Kerangga, atau lebih gampangnya cari aja angkringan Kopi Jos Likman. Cari aja angkringan Kopi Jos Likman. Di sini banyak ya pilihannya ya. Kalau yang terkenal di Google-nya itu tuh yang ujung Likman. Tapi di sini juga banyak. Tuh, dan kita nyobanya yang jajaran kedua ini. Sama enaknya kok. Bisa sendiri kan tadi ngeliat kopinya kayak gimana. Wah terbaik pokoknya. Kalau malam-malam di Jogja kemana enaknya? Enak tuh nyobain Kopi Jos, kopi khas Jogja. Oke. Sekarang udah dulu, kita langsung lanjut jalan karena udah malam. Bye bye. Tetap stay tonton kita ya. Selamat pagi kawan Alfieta.
Jadi pagi ini kita nggak kemana-mana, kita sarapan di daerah sekitar Americano. Kita mencari jajanan sekaligus olahraga pagi ya, sampai keringat-keringat tuh. Jalannya nggak seberapa, makannya langsung paling duluan. Awas di pos loh itu. Nggak apa-apa, ilmiah. Oke, nah kita beli ini cuman 3 ribuan, 4 ribuan. Nanti kita lihat ya. Oke, bentar ya. Nah, 4 ribuan. Ini tusukan kulitnya, aduh nggak indah ya, ada asbak rokok. Tusukan kulitnya 2.500-an. Kita unboxing dulu. Nah, ini gorengan tempe nih. Gorengan tempenya masih panas. Jadi nggak usah nyampe 10.000, cukup 5 ribuan aja. Kita udah bisa kenyang. Ya kan? Kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asli. Kan bisa tangan dulu Kak. Tongkol sama sambalnya kerasa. Apalagi tempenya masih panas. Enak. Hah? Nah, ini datang. Ah, baru turun tuh. Sekali-kali openingnya sama saya ya, Bang. Kalau